Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin, NIM 1520045. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi tarikh tasrik dengan subtema teori eksistensi dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Teori eksistensi dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Alim menyebutkan ada 6 macam teori eksistensi hukum Islam di Indonesia, yaitu teori receptio in complexu. Teori ini dipelopori oleh LBC Van den Berg 1845 sampai 1927. Beliau mengemukakan bahwa orang Islam di Indonesia telah menerima atau meresepsi hukum Islam secara menyeluruh. Sebagai bukti, teori ini mengungkapkan Statuta Batavia Jakarta 1642 menyebutkan bahwa sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan menggunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai dalam masyarakat muslim. Yang kedua, teori resepti. Teori ini dipelopori oleh Christian Snowhorgons 1857 sampai 1936. Menurut mereka, hukum Islam bukanlah hukum karena hukum Islam baru dikatakan hukum kalau diterima oleh hukum adat. Oleh karena itu, hukum adatlah yang menentukan berlakunya hukum Islam. Teori resepti exit. Bapak teori ini adalah Azairin. Ia menentang teori yang diungkapkan oleh Burgons. Menurut beliau, teori tersebut teori iblis karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, teori resepti a contrario. Teori ini dikembangkan secara sistematis dan dipraktekkan oleh murid-murid Azairin. Menurut mereka, hukum adat dapat berlaku dalam masyarakat muslim asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Yang kelima, teori Resoin. Teori ini dikemukakan oleh Dr. Afdol, seorang pakar hukum dari Universitas Airlangga, Surabaya. Inti teori ini adalah penafsiran kontelektual terhadap tekstual ayat Al-Quran. Menurut Afdol, teori ini didasarkan pada hasil penelitian tentang waris Islam, di mana pembagian waris antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki mendapat 2 kali bagian anak perempuan. Yang keenam, teori credo atau syahadat. Teori ini diungkapkan oleh Juhaya. Menurutnya, teori credo ini merupakan kelanjutan dari prinsip tauhid dalam filsafat hukum Islam. Prinsip tauhid menghendaki setiap orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, maka ia harus tunduk dan patuh apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. B. Pengembangan hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia menempati posisi sebagai hukum yang ada di masyarakat. Hal ini dapat dibuktikan dengan 3 faktor. Yang satu, dipandang dari sudut dasar filosofis. Substansi segi-segi normatif ajaran Islam di Indonesia melahirkan sikap epistemologis yang mempunyai sumbangan besar bagi tumbuhnya pandangan hidup, cita moral, dan cita hukum dalam kehidupan sosio-kultural masyarakat. Yang kedua, dipandang dari sudut dasar sosiologis. Sejarah masyarakat Islam di Indonesia menunjukkan bahwa cita dan kesadaran hukum dalam kaitannya dengan kehidupan keislaman memiliki tingkat aktualitas yang berkesinambungan. Yang ketiga, dipandang dari sudut yuridis. Sejarah hukum Indonesia menunjukkan bahwa validitas fenomena yuridis yang mampu mengungkap perjalanan tata hukum kolonialisme yang syarat
dengan cita kolonialismenya tetap saja tidak mampu membendung arus tuntunan layanan masyarakat Islam, sehingga pada akhirnya mengakui hukum Islam diberi tempat dalam tata hukumnya. Eksistensi hukum Islam tersalurkan secara konstitusional melalui pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.